Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, jajaran pimpinan, ada Ustadz Yanto tadi. Materi ini mesti sampai no kan mari ya. Lalu teman-teman semua dari SKI dan seluruh pegawai Indosat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di momen Syawal ini izinkan untuk juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alallahu minal aizin wal faizin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga masih bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemarin diminta untuk ada slide biar nggak ngantuk Ustaz, melihat antum bosen nanti. Ini biasanya ibu-ibunya banyak kok jadi sedikit Pak Yanto, apa dipecat semua? Oh enggak ya? Oh lagi pada enggak sholat berbarengan ya? Oke. Saya ingin sharing kaitannya tentang komunikasi. Saya akan mengawalinya dari satu pertanyaan, mohon jujur dijawab. Hari ini tanggal 3 Juli, tepatnya Selasa, jamnya kalau mengikuti yang di sini jam 12:22 ya. Ini berarti bagus ini ya. Di mana-mana saya melihat banyak jam di musola itu berhenti. Nah, ini jalan. Berarti SOP-nya berarti jalan. Siapa yang belum melakukan dosa, angkat tangan. Ayo, yang pede, yang merasa dirinya belum melakukan dosa, angkat tangan. Masya Allah ya, saya berhadapan dengan orang berdosa semua. Lah ini serius ini. Yang sudah melakukan dosa berarti semuanya. Hari ini sampai siang ini semuanya sudah berdosa. Pertanyaan yang kedua, siapa yang sudah memohon maaf, memohon ampunan kepada Allah? Angkat tangan. Alhamdulillah. Ini mari sholat memang gak ono sing istighfar. Artinya kita semua yang di ruangan ini itu asim. Semuanya kita ini adalah khotiin, orang yang berbuat salah karena kita terhindar dari perilaku maksum. Predikat maksum, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan hanya dimiliki oleh
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu, kita ini ahli ma'asi, ahli maksiat, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabuna, orang-orang yang kemudian menjadi ahli taubat. Iki kok gak iso Mas gak iso nyambung ngono. Wah, sampeyan ya. Sampeyan nang ngono sing. Kalau kita semuanya ini pendosa, gambarnya gak ketok ya, gak apa-apa ya. Ini karena kita semuanya ini pendosa, maka sebaik-baik pendosa itu adalah yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ini hadis qudsi. Nanti kalau belum paham hadis qudsi, tanya Ustadz Nyanto ya, apa itu hadis qudsi. Ini perkataannya itu dari Allah. Jadi pengulangannya tidak boleh pakai redaksinya Kanjeng Nabi. Disampaikan ada dari umatku itu yang kalau menengadahkan tangan dia berdoa, Allahumma firli dzunubi, ya Allah ampuni segala dosa-dosaku. Lalu dia meyakini hanya Allah yang mampu mengampuninya. Dihapus semua dosanya oleh Allah. Besoknya melakukan dosa lagi. Terus ngangkat tangan lagi, Allahumma firli dzunubi, ampuni dosaku ya Allah. Dia meyakini Allah yang mengampuninya. Dihapus lagi dosanya. Besoknya berdosa lagi, angkat tangan lagi, Allah ampuni dosaku. Iki kita wong kene kabeh. Sing model-model koyo ngene iki ya. Lalu apa yang kemudian dikatakan Allah? Sudah, terserah apa yang engkau lakukan, yang penting engkau masih mengakui bahwa akulah yang mampu memaafkan. Maka akan aku hapus dosa-dosamu. Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, kalau dosa kita kepada Allah itu selesai dan begitu mudahnya kita selesaikan. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Ghafur. Allah adalah zat yang maha pengampun terhadap seluruh dosa. Gampang, penak, mudah. Sampean tobat, istighfar, nek perlu ditambah ambek salat taubah. Selesai. Tapi ono dosa ya. Ini ada dosa yang kalau kita perkuat dengan istighfar yang lebih dengan sangat luar biasa. Ini namanya sayyidul istighfar. Sebisa mungkin kita foto, nek gak, iku engko file jupuan, share kepada semua yang hadir. Ya. Jadi ini halalan. Ya, thayyibah. Jadi ini boleh nanti diambil. Biasanya ada beberapa ibu-ibu yang kalau sudah selesai kajian terus japri minta filenya. Nah ini nanti di-share saja oleh teman-teman SKI. Jadi ini sayyidul istighfar. Hadisnya sahih. Bukhari Muslim menyampaikan kalau orang pagi hari membaca sayyidul istighfar, sore hari membaca sayyidul istighfar, maka kalau kemudian dia meyakini terhadap isinya ini lalu tiba-tiba meninggal, nek pagi dibaca, siang meninggal, jaminannya surga. Nek sore diwaca, bengi mati, jaminannya surga. Gampang nggak? Mudah atau tidak? Mudah atau tidak cari surga? Iki krungu ora iki? Ditakoni kok meneng apa? Mudah nggak cari surga? Wis hafal? Kira-kira wis paham. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahadika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Engko muga-muga aku diundang rene maneh wis hafal kabeh. Ya. Tolong dicek, dijadikan KPIs Pak Yanto ini ya.
Insya Allah orang yang kemudian mudah beristighfar, mudah memohon ampun, yaj'al lahu makhraja, target-target dosa terpenuhi. Amin. Target-target kinerjanya dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena menjadi ahlul istighfar. Jadi aja sampai kita tidak suka memohon ampun. Nah, saya mengingatkan, ini kalau urusannya dengan Allah mudah, tetapi ada satu dosa yang begitu rumit. Dan dosa yang rumit itu adalah dosa kepada sesama manusia. Penyelesaiannya nggak cukup istighfar. Penyelesaiannya tidak cukup dengan sholat taubat. Ini rumit. Masalahnya, kula panjenengan kita semua ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas interaksi dengan manusia, sehingga ketika terjadi interaksi itu ada gesekan atau tidak, ada singgungan atau tidak, ada penzoliman atau tidak, pasti ada. Nah, kalau saudaramu merasakan engkau sakiti, merasakan engkau zolimi, menyelesaikannya gak mudah. Dan subhanallah, hati-hati, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah bisa mencium baunya surga, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga siapa? Orang qati' yang memutus terhadap tali silaturahim yang tadi disampaikan oleh Pak Yanto. Clear itu. Buru-buru melebu, nyedek baunya saja sudah nggak bisa. Pemutus silaturahim. Siapa itu? Salah satunya yang terbiasa menyakiti saudaranya. Lagi hati-hati. Ini sulit kita pisahkan. Dalam satu hari kalau Anda mengangan-angan, sholat sudah Anda lakukan, tilawah Quran sudah Anda lakukan, ya. Lalu apa namanya? Apa yang lain lagi? Amalan yang lain misalnya. Puasa sudah Anda lakukan, doa sudah Anda lakukan, apalagi? Tapi diingatkan oleh Kanjeng Nabi, ya, atau diruna begitu banyaknya orang-orang muflis yang datang ketika nanti di yaumul hisab. Wong sing rugi, merasa seakan-akan dirinya itu punya amalan yang demikian luar biasa, tetapi ternyata itu kosong, nol belaka. Penyebabnya apa? Nek ngomong nyelekit, nek merintah iku menganiaya, menzolimi yang lainnya, sampai setiap langkahnya itu menakutkan bagi yang lainnya. Ngati-ngati. Wis mulai bodoh guyang guyu iki sampai bisa bisik mesti mulai ngrasani dosa maneh kon. Iku ketoke kae, gak ya. Ini hati-hati. Nah, ini banyak. Kita nggak usah jauh-jauh. Mari kita lihat dari yang paling terdekat saja. Siapa itu? Orang tua kita. Yang terdekat siapa? Pasangan hidup kita, suami istri kita. Yang terdekat siapa? Anak kita. Betapa seringnya pendoliman itu kita lakukan. Dan demikian sulitnya kita untuk meminta maaf duluan ataupun memaafkan. Hati-hati. Semakin sering orang berinteraksi seperti panjenengan ini karena satu kantor. Aku mau pasar sholat sunnah, selesai sholat sunnah disalami ambek Pak Budi. Ya. Kain biyen kok pancet ae sampean. Tidak berubah-berubah. Sik enom terus ngene iki. Masyaallah. Aduh, langsung gue mari nglungkruk langsung tegak. Ya memang kudu ngono Mas Budi. Rambut terus dipegangi gitu. Jadi nggak ada berubah. Tapi ini interaksi. Panjenengan setiap hari ketemu. Dengan Pak Yanto setiap hari ketemu. Semakin sering ketemu itu kepekaan kurang. Semakin sering ketemu itu membuat sisi-sisi yang sifatnya kemudian pendzaliman dan sebagainya itu bias. Tak kasih contoh. Iki sing ibu-ibu sing wis menikah angkat tangan. Oh, ngakune perawan kabeh ora lah. Sing wis nikah angkat tangan. Sing durung nikah angkat tangan.
Biasanya sing mepet-mepet pembatas iki malah sing urung nikah-nikah itu malah kewalik ya. Ya hati-hati ya. Saya sampaikan ini termasuk yang putra-putra ini, bapak-bapaknya yang sudah menikah. Interaksimu engkau dengan pasangan, dengan suami istrimu itu karena terlalu sering, terlalu dekatnya. Aspek pendzaliman itu bias. Menyakiti ini menjadi dosa kepada mereka itu menjadi tidak jelas. Atau Anda merasa tidak berdosa. Wis biasa. Iku kira-kira ya. Nek Pak Yanto moro ning gone omahe sampean ngono. Masya Allah Pak Yanto, aduh ini kehormatan sekali Bapak. Ayo silakan Pak. Wedang diplekno, monggo ayo ngobrol halus, senyum merekah sampai Pak Yanto mulih. Terus bojone melok lungguh. Aku yo gaekno wedang. Yo galeh dhewe kok ngono. Ya wis engko tak anu. Ya iki nyonyong diombe. Kok siji ya mbek bojo karo Pak Yanto. Lah iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hati-hati. Ya, hati-hati. Iki sing mulai pringas-pringis iki ketoke mbayangno misalnya. Loh, hati-hati ini sekali lagi. Kenapa? Karena dosa kepada sesama ini tidak cukup hanya sekedar memohon ampunan kepada Allah. Lantas masalah yang kedua, kita terkadang tidak merasa punya dosa. Ini masalah itu. Makanya disampaikan muflis itu sampai itu. Dalam satu hadis diriwayatkan, Kanjeng Nabi kados ngeten, ngumpul seperti ini. Lalu ketika ngumpul kayak gini, tiba-tiba Rasulullah itu nangis. Ya beka. Dia menangis itu sampai kelihatan sedih sekali. Lalu tidak begitu lama, tidak begitu lama kemudian tertawa. Terus bodoh klisik-klisik. Tahu klisik-klisik? Apa klisik-klisik itu? Bodoh bisik-bisik gitulah, bisik-bisik ambek samping-samping itu. Delok Rasulullah kayak ngono ki bodoh bisik-bisik. Ku kira-kira pegawai Indonesia itu bisik-bisik, apa bar jemaah setu, apa bar nangis guyu. Kira-kira ngono lah ya. Jadi tapi nggak ada yang berani bertanya itu. Sampai kemudian Umar itu berdiri mendatangi ya Rasulullah. Ini Umar itu dikenal dengan keberaniannya, dikenal dengan kecerdasannya, dikenal dengan kekuatannya. Dia bertanya, ini pertanyaannya Umar. Selevel Umar itu bertanyanya beda. Tidak sama dengan kita. Apa yang ditanyakan Umar? Apakah wahyu turun ya Rasulullah? Sehingga tadi aku melihat engkau menangis, lantas sebentar kemudian engkau tertawa. Bedanya sampai sing bisik-bisik mau ning kono. Lalu apa yang kemudian dijawab oleh Rasulullah? Atani Jibril tadi datang kepadaku duhai Umar, lantas membuka hijab. Jadi kita ini ada hijab, ada pembatas untuk bisa melihat masa depan. Nah, salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi menika itu bisa melihat masa depan. Makanya bisa memprediksi kemenangan, mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi dan seterusnya. Mampu memprediksi masa depan. Besok akan ketemu ketika Bisah Uwais Al-Qarni. Semuanya bicara masa depan. Itu mukjizatnya Rasulullah. Selain Al-Quran yang luar biasa. Dibuka hijab itu oleh Jibril. Lantas aku ditunjukkan ada orang yang dipanggil oleh Allah. Setelah ini di Yaumul Hisab ceritanya. Orang ini dipanggil di hadapannya Allah. Lantas orang ini kemudian didudukkan, ditanyai beberapa hal. Sampai kemudian diketahui bahwa orang ini dari amalan kesehariannya menjadi ahlul neraka, bukan ahlus surga. Karenanya Allah langsung berfirman, masuk engkau ke neraka. Wah, ya kaget ya. Anak-anak sing ngowe ning ngene, sing ngantuk-ngantuk ya. Oh, aku semangat kayak ngene ngowe ning ngene. Bareng masuk neraka langsung cekekal. Masuk neraka. Mendengar kata-kata Allah masuk neraka ini, orang ini yang enggak punya daya. Tapi ketika dirinya berdiri, tiba-tiba dia angkat tangan. Sebentar ya Allah. Kalau engkau masukkan aku ke neraka, aku terima. Tetapi aku pengen dapat teman.
Dan teman itu adalah yang menyakiti, mendolimiku di dunia. Sopo? Fulan. Dipanggillah Fulan itu, didatangkan di hadapannya. Ya Fulan, apa benar kamu menyakiti terhadap orang ini? Dijawab oleh Fulan itu, benar ya Allah, aku menyakitinya. Terus, duhai Fulan, apakah kemudian engkau sudah meminta maaf? Belum. Ditanya kepada orang ini, maukah engkau memaafkan si Fulan? Tidak. Terus aku menuntut kisos, aku menuntut tebusan. Tebus sesuatu yang menyakitiku di dunia itu dengan yang ada pada dirinya. Akhirnya pahala si Fulan tadi oleh Allah diambil, dipindahkan kepada yang akan dimasukkan ke neraka tadi, sehingga pahala yang semula semula sedikit tadi bertambah, sehingga timbangannya itu menjadi seimbang. Yang semula berat lebih dosanya, sudah mau masuk neraka, karena ketambahan pahala si Fulan tadi, akhirnya dia jadi seimbang. Tidak cukup di situ. Menyakiti saudaranya tadi, ternyata ketika ditimbang dengan pahala yang diambil, itu masih berat dosa menyakiti saudaranya. Akhirnya melihat hal ini Rasulullah itu menangis, lalu diambillah seluruh dosa yang ada di orang yang disakiti tadi, dipindah ke si Fulan yang menyakiti. Baru setelah itu imbang dosa penzalimannya, sehingga si Fulan ini menjadi ahli, orang ini menjadi ahli surga, tapi si Fulan ini dengan amalan yang banyak itu menjadi ahli neraka. Selesaikah terhadap hal ini? Tidak. Tiba-tiba ketika orang ini mendongak, ini bahasa hadisnya, ini riwayatnya cukup panjang dari Abu Hurairah ini. Bahasa hadisnya, orang ini mendongak ke atas. Ketika ndongak nenggonin dukur, iku nenggone atasnya itu ono videotron ngono kira-kira ya. Jadi mah koyo ngene iki, koyo sampean ndangak ngene iku enek layar iki gitu ya. Nah, ada semacam kayak videotron gitu. Di dalamnya ditunjukkan keindahan rumah yang sangat luar biasa, istana yang megah, indah bangunannya. Lantas orang yang dizalimi ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini Nabi, rumah Nabi siapa? Rasul yang manakah yang akan menempati istana yang indah ini?" Allah menjawab, rumah istana yang indah itu diperuntukkan bagi yang mau membayarnya. Siapa ya Allah yang mau membayarnya? Bagaimana cara membayarnya? Maka Allah menyampaikan, orang yang mau memaafkan saudaranya. Langsung berdiri orang ini, mendatangi Fulan tadi, memegang erat tangannya, lantas menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, persaksikan, sudah aku maafkan semua kesalahan si Fulan." Lalu Allah pun berfirman, "Kalau gitu kamu berdua sana, masuk ke surga sana." Ya Allah, alhamdulillah. Rasulullah langsung tertawa. Jadi engkau mau memaafkan kesalahan saudaramu itu, Masya Allah, enak, jaminannya surga. Cuma saya mau tanya, kira-kira nek sampean ke ono sing nglarani, ada yang mendolimi, sampean terima apa gak terima? Sampean tak takoni ya, sampean iku didolimi, gelem apa gak? Ono sing gelem iku mau? Mau atau tidak? Hakul yakin saya akan jawab pasti tidak mau. Tidak mudah. Mengelola hati itu tidak mudah, utamanya perempuan. Kalau kita laki-laki ini kan logik ya, kita ini kan lebih wise gitu ya, lebih bijaksana gitu ya. Nah, setuju ya? Setuju ya. Nah, kalau yang sana itu kan baperan. Oh, minta maaf ya, setelah ini saya akan minta maaf. Tenang Pak Yanto. Jadi saya ingin sampaikan, ini pelibatannya perasaan. Karena pelibatannya perasaan, saya ingin sampaikan ke jenengan semua. Rumit. Urusan dosa dengan sesama itu menjadi rumit karena di dalamnya ada hak yang kita langgar. Hati-hatinya di situ.
Dan orang kalau dengan hak sunnatullahnya akan mempertahankan haknya. Misalnya, dan saya ulah, Mas Budi ini mencapai target. Karena capai target bahkan melebihi haknya, maka dia dapat bonus. Sampai 1 bulan berlalu, bonus tidak kunjung tiba. Dan Mas Budi dengan penuh kesantunannya ketemu Pak Yanto masih memberikan senyumannya. Ya kan, ya, meringis ya. Wis tak gawe guyu sik rong krasa. Oleh 2 wulan. Senyum itu tinggal separuh. Separuh nih ae. Wis disenyumi separuh sik urung krasa. Kira-kira nek 3 wulan sampean sik guyu. Hah? Iki tak takoni jawaban jujur Mas Budi. Sampean sik guyu? Mboten katanya. Lah ini clear. Ini masalah hak yang kemudian terlanggar. Makanya ini jadi rumit itu sampai di situ. Karenanya para ulama menyampaikan 3 hal yang akan membuat dosa kepada sesama itu selesai. Yang pertama permohonan maaf kita kepada Allah. Lantas yang kedua taubat kita kepada Allah. Tapi ada yang ketiga, ridho dari yang dizolimi untuk mau memaafkan kita. Tanpa itu belum selesai. Sampai nanti kemudian dengan rahmatnya Allah kita diberikan ampunan. Tapi secara umumnya harus tetap dapat ridho dari yang dizolimi tadi. Nah, dalam kaitan ini saya ingin mengingatkan, sehari-hari kita berinteraksi, sehari-hari kita berkomunikasi, dosa dengan sesama itu penyebab umum terjadinya karena masalah ini, komunikasi. Karena masalahnya ada di komunikasi. Saking ahimmah pentingnya komunikasi ini, dicatat ya ibu-ibu, saking pentingnya komunikasi ini, Allah sampai mengatakan komunikasi itu menjadi tolok ukur keimanan seseorang. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam ayat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Hati-hati. Artinya ketika seseorang itu dalam dirinya terhimpun ketakwaan kepada Allah. Takwa itu kalau dalam Al-Quran nanti Anda akan temukan tidak kurang dari 115 ayat yang berbicara masalah takwa. Esensinya banyak sekali tafsirnya, tapi esensi takwa itu cuma 2. 1, Anda semakin taat beribadahnya. Yang kedua, Anda semakin menjauh dari perilaku dosa. Itu takwa. Sehingga komunikasi itu menjadi hal yang betul-betul kemudian menjadi tolok ukur ketakwaan seseorang. Karenanya ada 7 ayat dalam Al-Quran yang berbicara komunikasi. Qaulam ma'rufa. Hati-hati. Qaulam ma'rufa ini, Bu, halo, ibu-ibu dengar? Qaulam ma'rufa ini di Al-Quran itu ada 5 tempat. Salah satunya berbicara masalah tentang hubungan kita dengan orang miskin. Hati-hati, kalau kita membantu mereka harus dengan cara yang ma'ruf, tidak menyakiti, tidak sok merasa diri kita punya kemampuan bantu dan seterusnya, sehingga bukan akhirnya dia merasa tenang tapi malah merasa terhinakan. Yang kedua itu berbicara tentang kita dengan anak-anak yatim. Makanya dalam surah Al-Hajj itu disampaikan idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Yang yatim itu Al-Ma'un ya, dalam surah Al-Ma'un, afwan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita menghentak, itu berarti tidak ma'ruf. Lantas nanti yang juga harus antum perhatikan hati-hati. Ini kaitannya tentang pinangan. Tentang pinangan.
Meminang itu harus hati-hati. Nek sampean ora cocok, ora oleh nyelatu. Kalau Anda tidak cocok, tidak boleh kemudian terucap. Termasuk selain pinangan, pegatan. Dalam konteks pegatan, komunikasi kita harus tetap dalam bentuk khair, kebaikan, ma'ruf. Nah, ada yang kelima. Ini utamanya untuk ibu-ibu, hati-hati. Ya nisa'in nabi, lastunna ka'ahadi minan nisa'. Duhai istri-istrinya Rasulullah. Khotabnya dalam ayat ini memang untuk istrinya Kanjeng Nabi. Tetapi panjenengan lihat, lastunna, jangan kemudian engkau duhai istrinya Rasulullah sama dengan kebanyakan wanita. Dan insya Allah ini semuanya, ibu-ibu ini. Ini karena ayat ini khusus tidak untuk bapak-bapak. Anda bersyukur ya. Ya, ini diingatkan Allah langsung ya kepada para wanita. Apa itu? Qaulan ma'rufah. Wong wedok nek ngomong kudu ma'ruf. Ini abot. Saya katakan berat kenapa? Ya karena itu tadi. Wanita itu kecenderungannya bapernya didahulukan. Karena perasaan yang didahulukan akhirnya sesuatu yang sederhana itu jadi bisa berlebih-lebihan. Sesuatu yang biasa-biasa itu lebay bahasane bocah saiki. Jadi menanggapinya itu terlalu. Dan dalam kasus Ya Nisa'in Nabi ini disampaikan adalah ketika para istrinya Rasulullah sedang menuntut untuk diberikan perhiasan, menuntut untuk dibuatkan rumah yang indah, di mana semua itu tidak dimiliki oleh Rasulullah. Bukan karena Rasulullah itu tidak punya kekayaan, bukan, tetapi Rasulullah meninggalkan keduniaan itu. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Wong wedok iki biasane ukurane ning nggone materi. Beda ambek wong lanang. Karena wong lanang sing golek materi. Tapi nek materi sing mbok wenehno wedok kurang, wong wedok biasane terus bermasalah. Makanya dalam satu hadis yang lain disampaikan ketika Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj, dia ditunjukkan neraka itu di mana mayoritas penghuninya adalah wanita. Penyebabnya apa? Karena kurang syukurnya wanita. Dan insya Allah kalau melihat mereka ibu-ibu yang jamaah ini ahli syukur semuanya, ya. Mereka ini insya Allah orang-orang yang senantiasa menjaga hatinya untuk tidak kemudian bersyukur kepada pasangan hidupnya. Nah, kaitannya dengan hal ini hati-hati. Qaulan ma'rufa, qaulan maisura, qaulan layyina, qaulan karima, qaulan baligho, qaulan sakila, qaulan sadida. Ada 7 ayat yang berbicara masalah qaul. Esensinya adalah setiap siapa yang ditemui caranya beda. Mari kita lihat. Ini dia. Penyebab seseorang melakukan sebuah dosa yang pertama itu ternyata adalah assumption. Asumsi. Mohon maaf Pak Yanto kalau bahasa Inggrisnya kurang fasih diulaskan. Ini TOEFL saya bolak-balik belum tembus 550. Belum bisa lulus-lulus ini. Jadi yang membuat seseorang bermasalah terhadap dosa, makanya tadi ayat yang dibaca Al-Hujurat ayat 10 sampai 14 itu kaitannya dengan ini. Asumsi. Apa itu asumsi? Panjenengan tingali. Yang di benak atau yang ingin disampaikan oleh laki-laki ini kepada lawan bicaranya, teman kerjanya perempuan ini, itu abu-abu. Sing dikarepno sing lanang ki abu-abu, sing ditangkep sing wedok abang, ijo, kuning dan seterusnya. Iku asumsi. Pak Yanto ambek mantuk-mantuk makane. Ini asumsi. Oke? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa assumption ini keluar? Kenapa asumsi itu muncul? Mari kita lihat. Ini dia. Semoga ini bisa memberi ilustrasi gambarannya. Oh, ini bisa diambil toh. Tak kira gak iso. Nah, okay. Baik.
Ya, saya berasumsi. Berasumsi kaiso. Iya, salah asumsi. Ayo, didelok. Ini tayangannya semoga terlihat ya, yang di samping. Anda perhatikan gambarannya seperti ini, cara kerja kita, otak kita. Dah ya, cocok suwi-suwi kok ya. Anda bisa menangkap message-nya, mampu menangkap message-nya. Bagaimana asumsi itu berjalan, bagaimana zon itu muncul dalam setiap diri seorang manusia. Wala kasratu dzan inna ba'da dzan rijsun. Tadi dibaca ayatnya dalam surah Al-Hujurat tadi. Anda perhatikan perilaku seseorang itu dalam teori neuroscience, dalam teori perkembangan otak, ditangkap otak itu yang pertama kayak seperti film. Contoh, semuanya duduknya tegak. Coba, semuanya duduknya tegak. Tidak ada yang melentur ya. Duduknya tegak, tangannya ditaruh di lutut kanan kirinya. Nah, tangannya ditaruh di lutut kanan kirinya. Tarik nafas yang panjang. Tenang, lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas yang panjang. Tenang, lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas yang panjang. Tenang, lepaskan pelan-pelan. Nah, coba. Yang bapak-bapak cenderung tenang. Sing ibu-ibu ono sing istighfar, ono sing ngeplak kancane, ono sing. Nah, itulah yang saya sebut, mohon maaf di sini. Film setiap orang ketika mendapatkan sesuatu yang mengejutkan itu berbeda. Ada orang yang tadi terkejut dengan teriakan saya, itu langsung ingat bahwa dia dulu pernah dikejutkan tuh sampai nyolot-nyolot misalnya. Ada orang yang punya pengalaman ketika dikejutkan itu menyakitkan. Karena saya pernah sampai terguling-guling. Akhirnya istighfar yang dikeluarkan. Innalillah yang disampaikan. Karenanya saya pernah sampaikan kepada panjenengan semua. Waktu dalam khutbah, semoga masih ingat. Lupa ya. Ya memang khutbah itu membuat begitu nyenyak ya. Konsentrasi kita itu fokus gitu ya. Terus asumsi penuh dengan halusinasi. Jadi waktu khutbah itu saya sampaikan, dalam satu perjalanan saya ini kemudian pas dalam kondisi duduk naik bis. Waktu itu di awal tahun 2000-an, saya masih belum punya kendaraan. Saya naik bis dari Surabaya Ponorogo. Bis itu ada di sebelah kiri. Tiba-tiba dari kiri ada sepeda motor yang langsung belok kiri. Karena langsung belok kiri dia tidak perlu berhenti, karena merasa langsung belok kiri. Bisnya sudah terlalu mepet, direm, set. Dan saat direm itu semua penumpang langsung mencelat ke depan.
nabrak kursi depannya itu. Wush. Di bis itu langsung terdengar bermacam-macam suara. Saya masih bisa merekam sampai hari ini. Ada yang menyebut gajah, semut gitu kan. Ada yang menyebut astagfirullah ya. Kalau saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Nah, itu clear. Tetapi Anda perhatikan, kenapa perilakunya yang dialami sama, tetapi kemudian yang dilakukan setiap orang berbeda-beda. Menanggapinya berbeda-beda. Itulah film pikiran yang akan menjadi kondisi, lalu itu menjadi sebuah gerakan. Dalam teorinya, ini di neuroscience itu ada distorsi, generalisir, delesi. Saya kasih kalau distorsi, sesuatu yang agak bias. Ada temannya jalan, sing tadi. Orang-orang yang sangat melihat terhadap perilaku seseorang itu nangkep. Mas Budi ketemu senyumnya separuh. Iku dia langsung nyampe no. Ki apa ya? Apa neng omah ora gawe widang bojone ya? Apa nih gitu lah. Kira-kira biasa gitu. Atau dhek iki rada loro, jojok kena serangan stroke. Gitu kan. Karena orang stroke itu kan senyumnya separuh. Jojok kena serangan stroke. Ini distorsi, Mas. Ning ngene ini distorsi. Tapi ada orang generalisir. Ketika bertemu dhek gak gelem guyu, iku wis langsung ada generalisir dalam dirinya. Ngamuk wong iki, ngamuk wong iki. Gitu kan? Jadi ini asumsi berjalan tuh seperti itu. Sehingga dalam diri kita zon-zon itu setiap saat muncul. Dan inilah bisikan-bisikan setan kepada kita. Pak Yanto jalan langsung set. Terus kita itu biasanya selalu disapa, kalau nggak gitu dipegang pundaknya. Ini enggak. Wah, ini bos ora tepak iki. Jadi zon. Generalisir. Dan generalisir yang terus-menerus itu akan melahirkan delesi. Hati-hati, akan melahirkan delesi. Tak kasih contoh. Misalnya, Mas Budi punya tim. Nah, sampean siapa jenis? Sampean? Yudi. Oh ya, iki Budi, iki Yudi ya. Heru Yudi. Misalnya Mas Budi manggil ke Mas Yudi. Yud, rena sik. Iki Yud, awakmu lakonono iki, teleponin beberapa orang ini, terus engko kunjungono, visiten. Awakmu ngejak ngejak. Sapa Mas sapa jenenge? Mat sapa? Mas atau Mat? Matahari. Masyaallah. Apa ya? Wingi ana jeneng gerhana ning kene ana matahari ya. Ya. Ngejak Mat Ari. Yudi ku dikongkon Mas Budi, Yud ngejak Mat Ari visiten temonon. Kerja delesi ku kaya apa? Ngene jawabane Yudi. Waduh Pak Bud, ngejake Matahari hancur tambahan lo. Itu delesi. Pernah nggak Anda mendengar seperti itu? Percakapan-percakapan itu, komunikasi kita seperti itu sehari-hari dengan saudara kita. Wow, kerjaan diweno awakmu ya hancur, Bos. Iki sapa iki panitia nih? Iku ya wis mesti nek dheke. Nah, itu delesi. Hati-hati. Semua asumsi-asumsi itu tadi yang menjadi penyebab film pikiran masing-masing tiap orang beda. Maka tingkat pendidikan, kondisi keluarga, pergaulan, komunitas di mana dia tinggal itu akan membentuk terhadap diri seseorang. Karenanya dalam Seven Habits, Stephen Covey menyampaikan ada dua hal yang akan membuat seseorang itu berbeda 5-10 tahun lagi. Yang pertama, apa yang masuk ke dalam dirinya. Yang kedua, buku apa yang dia baca itu ya. Yang pertama, apa yang masuk ke dalam dirinya berupa buku yang dibaca, ilmu yang dimasukkan. Lalu yang kedua, siapa orang di sekitarnya. Itu punya pengaruh. Maka hati-hati terhadap dua hal ini. Di sini ada kebiasaan, knowledge managementnya jalan. Bagus ya. Di kami setiap hari itu selama setengah jam ada sharing ilmu. Setiap minggu ada bedah buku. Itu upaya-upaya saya untuk membentuk seluruh tim saya. Saya punya 200 orang lebih di kantor. Itu semua yang saya biasakan seperti itu. Nah,
Lalu saya pastikan pergaulannya aman. Supaya apa? Tidak mudah dikendalikan oleh hal-hal yang tidak positif. Dalam istilah IT ada istilah gigo. Halo. Ini kan wong IT kabeh ya. Betul? Oh enggak, ono marketingnya juga ya. Dalam dunia IT adalah istilah gigo. Garbage in, garbage out. Kalau yang masuk ke dalam diri kita sampah, yang keluar adalah sampah. So, hati-hati terhadap asumsi. Inilah zon yang dalam bahasa Al-Quran harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Momen terhadap Syawal, di mana Syawal itu punya makna peningkatan. Sementara doa kita taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Semoga apa yang kita lakukan selama Ramadan itu diterima oleh Allah, lantas berdampak 11 bulan berikutnya. Dan momen untuk mengawali dampak itu di momen Syawal supaya ada peningkatan tadi, maka pastikan di momen Syawal ini semuanya kemudian mengawalinya dengan memberikan maaf terbaiknya kepada kita semuanya. Nah, maaf ini cara yang efektif ternyata ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah ketika kita berbicara tentang memaafkan. Yang pertama, niat. Siapa yang punya niat, nanti masuk kantor pertama kali, saya akan menemui Pak Yanto untuk meminta maaf. Angkat tangan. Sepurane Pak Yanto gak ono, sing sabar. Wah, ono sampingin jenengan langsung melok angkat tangan kabeh. Ya. Ya, engko sing kuwi ono hadiah. Niat itu penting. Niat tok tidak cukup, panjenengan harus tafassuh. Makanya idayal takiyani, apabila ada 2 orang itu bertemu lantas mau berjabat tangan, selama berjabat tangan itu gugur dosa-dosanya. Jadi aja main-main. Saya tuh banyak lihat anak-anak muda sekarang itu. Ono salaman sekarang tuh nggak pakai tafassuh, nggak pakai pegang erat. Salim ya, salim ya gini. Ya, jadi orang kena, jadi orang gaya sing saiki aneh-aneh. Cipika-cipiki ya. Nah, iki apa bocah saiki? Aneh-aneh bocah. Iku dudu Islam. Islam itu betul-betul dipegang erat. Ketika memegang erat itu lantas diiringi dengan akad ijab kabulnya ada. Barokallah, saling mendoakan atau minta maaf akan seluruh dosa. Masya Allah, Ustaz, mabruk, afwan. Jadi itu aja. Ketika sudah salaman, lalu ucapan akad kabul meminta maafnya disampaikan, saat itulah gugur seluruh dosa-dosa di antara duanya sampai mereka keduanya berpisah. Cukup itu tidak. Apa itu? Doakan. Didoakan, saling mendoakan. Makanya ada orang yang menyebut, para ulama menyampaikan salah satunya bersalaman lantas mengucapkan assalamualaikum. Ada yang kemudian barakallah. Ya, ada yang kemudian hafidullah, yarhamukallah. Semuanya itu bentuk dari doa-doa, boleh sah saja. Baru setelah itu Anda akan mampu menjalin silaturahim dengan komunikasi yang menjauhkan dari dzon tadi. Setiap ada rasa tidak enak, ghil kepada saudaranya, asumsi-asumsi yang negatif kepada saudaranya, segera datang, ketemu, salaman, ya, datang ketemu salaman, lantas Anda sampaikan permohonan maaf, lalu Anda doakan, setelah itu temui, ketemu. Silaturahim itu bertemu. Bukan kok terus lewat WA. Sekarang itu kan, kemarin itu saya biasanya, ini alhamdulillah agak terjadi penurunan, ya. Apa penurunannya? Kalau dulu
Saya tuh seluruh nomor yang ada di handphone saya itu semuanya ngirim ucapan Idul Fitri. Ya, hari ini saya lihat itu kemarin dari hasil Idul Fitri 1439 Hijriah kemarin 50% yang ada di handphone saya sekitar 800-an orang lah yang mengirim berita permohonan maaf via WA. Yang lainnya subhanallah 2 minggu setelah Lebaran itu sampai hari ini kami masih menerima tamu. Silaturahim datang beda. Datang jangan hanya sekedar datang tok. Di tempat kami, direksi, dewan direksi, GM semuanya saya kumpulkan sampai tanggal 29 besok punya jadwal silaturahim. Dan kalau datang ojo lembean tangan tok. Pak Yanto moro ning gone Mas Budi. Ya Pak Bud, set ya. Wis ya ngono mulih. Ya apa ya anyep. Tahubu. Engkau beri hadiah karena hadiah itu dalam Islam itu sebagai bentuk infak sedekah. Dan orang yang memberi hadiah itu tahubu, membuat rasa cinta itu muncul. Hub itu ada. Bukan dari nilainya, tetapi hanya sekedar perhatian. Minimal lah, ya bawa angpo lah, satu amplopnya 1 jutaan gitu kan lumayan. Saya itu, ini mohon maaf, sampai hari ini saya tidak akan mengulang kembali. Anak saya kan 5. Anak saya 5 masih kecil-kecil, kecuali yang besar ya. Maksudnya masih usia sekolah semua. Lalu karena saya ini sudah bertahun-tahun ngaji rutin setiap bulan di rumahnya Pak Untung S. Rajab, mantan Kapolda kita. Itu kan rumahnya kan jadi center untuk kajian-kajian keislaman. Saya, Ustaz Farid, Ustaz Muhammad ya yang biasa-biasa kesini ini itu rutin di sana juga. Nah, saat ada satu momen acara, anak-anak saya itu ada semua. Nah, Bu Untungnya itu melihat kemerieknya anak saya. Istri saya itu Pak Yanto, saya nikahi, tahun pertama hamil, tahun kedua nyusui, tahun ketiga hamil, tahun keempat nyusui, tahun kelima hamil, tahun keenam nyusui, tahun ketujuh hamil, tahun kedua, terus seperti itu. Pokoknya meteng ngamil, metengnya. Gampang manaan bojo. Apa bahasanya? Reden apa? Itu satu istri. Jadi saya diberkahi, saya bersyukur banyak ya. Saya punya banyak anak. Ini mohon doa yang ke-6 segera lahir. Astagfirullah gimana? Ini siapa itu? Ini istri sah. Astagfirullah. Sah istrinya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Ternyata ketika saya datang tadi silaturahim, melihat tanpa sengaja kami ketemu. Lah kok Bu Untung tuh mungkin ngelihat saya itu melas gitu ya. Melihat saya itu kasihan iki Ustadz kok mesakno gitu ya. Anaknya cilik-cilik akeh. Beliau terus ngambil dompet. Sini sama Eyang, salim dulu semua sama Eyang. Wah, langsung salaman sama Bu Untung. Satu anak dikasih $100. Satu anak kasih $100. Wallahi ini, satu anak dikasih $100, satu anak kasih $100. Semuanya dikasih. Jadi saya punya 5 anak, satu keponakan ikut, 6 anak, $600. Satu kali pertemuan itu. Lah anakku sing cilik-cilik kan ora paham, ini kejadian sudah lama ya. Ini kejadian dalam. Anakku yang 2 itu kan nggak paham, iki duit apa? Dia tidak dulu. Kok nggak kayak miliknya bunda ya? Diukel-ukel. Aku ambek bojoku kan ambek cekel-cekelan ngatur. Wing kok apa ya payu dijolno. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jadi sampai kita itu tertawa jadi guyonan ya. Waktu itu Buntung juga nyempeng. Aduh jangan. Kok nggak paham ya Ustadz? Lah wong Ustadz itu biasa zuhud. Terus guyu karena saya memang suka guyon ya. Jadi beliau terus ngeliat. Ya Ustaz, nanti aja diambili sama. Jadi diambili lagi sama Uti, diambili lagi sama Buntung. Diambili lagi, terus ditaruh di amplop, dijoli 100.000. Mari dijoli 100.000 yang di amplop itu dikasihkan istri saya. Ya
tuduh hadiah. Dan ini baik. Antum harus terbiasa itu. Jangan pernah kemudian silaturahim kepada orang tua, datang kepada mertua. Ya Allah, saya ini dapat curhatan orang desa Ponorogo sana. Ya, ada di desa Panjeng namanya. Datang itu sampai ngomong, betul-betul disampaikan. Menantu saya itu satu dari Gresik, Ustaz. Itu kalau datang ke rumah, Masya Allah, Gresik Ponorogo 6 jam. Tekan ngomah itu ya gak nggawa apa-apa blas. Itu sing guyune cekakaan itu biasa. Hati-hati sampean. Ya, jok-jok bojomu ngono. Gak oleh, hati-hati. Ini loh, silaturahim, tahuddu, bawa hadiah. Makanya Rasulullah itu kalau ada sahabat datang bawa tepong, tahu tepong? Pahanya apa namanya? Pahanya kambing itu. Rasulullah pasti menyambutnya dengan bahagia karena itu sebagai bentuk hadiah. Tapi kalau itu pemberian, Rasulullah menolak. Karena Rasulullah itu tidak menerima zakat infak sedekah. Dan di keluarganya Rasulullah tidak diperbolehkan makan itu. Makanya seluruh habib-habib yang betul-betul habaib itu punya izah untuk meminta-minta. Hati-hati. Sekarang banyak habaib palsu soalnya. Ya. Jadi begitu mudahnya meminta-minta, hati-hati. Itu bukan sesuatu yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Nah, karenanya sebagai penutup dari pertemuan kita, nanti dibuka dalam surah Ali Imran di ayat 159. Dalam surah Al Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Panjenengan perhatikan ini. Ini akhlak sifat yang dimiliki Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah istrinya Kanjeng Nabi yang ketiga bertanya kepada Rasulullah. Ditanya oleh para sahabat terkait Rasulullah. Bagaimana Rasulullah di rumah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu kalau di rumah itu laksana Al-Quran berjalan. Kepada istri tidak pernah menyakiti. Kepada istri senantiasa meringankan pekerjaannya. Korah-korah dewe, cuci baju dewe, klambi suwek dijahit dewe. Bojone sampean yo ngono kabeh. Nggih, pret. Nek ndelok iki ora kabeh. Hati-hati. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu seperti itu. Sehingga disampaikan yang membuat semua orang ada di sekitarnya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu punya akhlak berupa kelemah lembutan. Dengan ciri 3. Apa itu yang pertama? Fa'fu anhum. Kanjeng Nabi itu pemaaf. Maka engkau akan mendapatkan seluruh sirah yang kaitannya dengan Kanjeng Nabi secara pribadi. Saya ulang. Kaitannya dengan Kanjeng Nabi secara pribadi, pasti Rasulullah memaafkan. Rasulullah itu disakiti kalau secara pribadi terhadap dirinya, dimaafkan. Dicaci maki, dimaafkan. Karena terkait dirinya. Tapi kalau terkait tentang agama Islam, beliau akan marah. Makanya pernah terjadi perang gara-gara jilbab yang ditarik oleh orang Yahudi. Langsung perang. Tapi kalau dengan dirinya disakiti, dirinya difitnah, dirinya dikucilkan, dirinya kemudian diusir dan seterusnya. Propaganda yang semuanya menyudutkan kepada pribadi Nabi. Fa'fu anhum. Rasulullah senantiasa memaafkan. Sehingga kisah Taif misalnya, ketika orang Taif itu melempari batu, menyakiti sampai kaki luka, sampai tanggal giginya. Lalu 2 malaikat marah besar, penjaga gunung itu turun ngomong, ya Rasulullah perintahkan kepadaku, angkat gunung itu, himpitkan kepada mereka, akan aku lakukan saat ini juga. Dan jawaban Rasulullah, innahum qaumul la ya'lamun. Sungguh mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Mereka melakukan itu hanya karena mereka tidak tahu. Mereka bodoh. Maka
Kalau kemudian aku berdoa, semoga dari sulbi mereka, dari rahim mereka akan lahir para pejuang-pejuang yang membela agama ini. Masya Allah. Hari ini kita lihat di Taif itu diberikan kenikmatan oleh Allah. Taif, siapa yang pernah haji umroh? Sudah pernah naik ke Taif? Taif itu ada di pegunungan, di atasnya Mekah, ya sekitar 1,5 jam dari Mekah. Itu kalau panjenengan naik itu kayak batu Malang gitu ya. Jadi daerahnya dingin. Oh, gak paham ya gimana. Maksudnya kayak daerah Batu Malang ya. Batu Malang gitu ya. Daerahnya dingin. Di sana semua sayur-sayur ada. Semua tumbuh-tumbuhan ada. Sehingga kurma dari Taif itu sampai hari ini masih menjadi kurma yang terbaik. Buah-buahan dari Taif itu begitu melimpah masuk ke Mekah. Ini luar biasa ya. Naik. Nah, apa? Mereka sekarang pembela karena Rasulullah fa'fu anhum, pemaaf. So, kalau panjenengan pengen mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi, salah satunya suka memaafkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wastaghfir lahum. Kata istighfar di sini punya makna ampunan, tetapi ketika ngomong wastaghfir lahum itu adalah kita menyebut nama orang yang menyakiti, nama orang yang disakiti, sebagaimana doanya Kanjeng Nabi, membalasnya dengan doa kebaikan. Sehingga kalau ada orang menyakiti, jangan engkau, kan enek sing ora trimuan. Biasane enek nggone imbong-imbongan niku, ya wong-wong, "Wo, tak sedakno kon." Weruh sedakno ya. Oh, enggak paham ya. What is the meaning sedakno? Tak kutuk. Tak kutuk, tahu kutuk. Kutuk itu ikan yang kemudian kutuk gitu ya. Nah, jadi tak kutuk kamu, gitu kan? Dengan ini, dengan itu namanya doa kejelekan. Dan Rasulullah tidak mengajarkan. Makanya hati-hati, utamanya mohon maaf ibu-ibu yang paling kanan, karena perasaanmu yang diaduk-aduk dengan penyakit dengan sakit yang kau rasakan dari orang yang menzalimi, apakah itu anakmu, apakah itu suamimu, apakah itu kerabatmu, hati-hati. Wallahi hati-hati. Ucapan seorang ibu itu doa yang paling mustajabah. Sampean kok terus anakmu ngelarani, terus sekali ya sampean mendoakan dengan kutukan yang tidak baik terjadi. Hati-hati. Jadi nek bojomu ngomaplok sampean dengan kekasaran itu, doakan semoga mbok dapat istri lagi yang lebih baik dari aku ini. Kira-kira gitulah, itu kan doa kebaikan. Wis ora trimo tambah. Ya sepurane ya, dimanapun minoritas harus mengalah sama mayoritas ya. Sepakat Ustadz Yanto? Dan ini clear. Wastaghfirullah. Wasyawirhum. Dan syawir itu punya makna musyawarah, tetapi dalam konteks ayat ini para mufassirin menyampaikan syawir di sini komunikasi. So, maafkan, doakan, bangun komunikasi yang menghilangkan asumsi-asumsi. Itu harapannya. Aku lupa lihat astaghfiruh, sudah cukup 45 menit. Mari kita akhiri dengan sama-sama istighfar dan doa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa samatatil alim. Allahumma ya Allah, kami yang saat ini hadir di sini ya Allah, memohon ampunamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan hidup kami ya Allah. Jadikanlah putra putri kami generasi yang soleh solehah ya Allah, terjaga imannya ya Allah, terjaga akhlaknya ya Allah, mati dalam kondisi husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, hilangkanlah seluruh ghil, prasangka, syak yang ada dalam hati kami kepada saudara kami ya Allah. Berikanlah kelapangan hati kami untuk senantiasa memberikan maaf kepada saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten mohon maaf ada Bapak Ibu, mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.